Keuangan syariah, di tengah kesibukan yang tak terhindarkan dan arus kehidupan yang terus berputar, keuangan seringkali menjadi pusat perhatian kita. Setiap langkah, setiap keputusan finansial, menjadi cerminan dari aspirasi dan harapan kita. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya mencerahkan hari ini tetapi juga membangun masa depan yang penuh berkah? Disinilah keuangan syariah memainkan perannya, sebuah panduan yang tak hanya berdasarkan angka, tetapi juga pada prinsip yang memupuk keberkahan. Dalam setiap lembaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat petunjuk yang memandu kita dalam menjalani kehidupan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah. Kita diajarkan untuk tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah kita selaras dengan hukum Tuhan, memperhatikan hak-hak orang lain, dan menjaga integritas dalam setiap transaksi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kalimat ini tidak sekadar menjadi batasan, tetapi merupakan pelita yang menerangi jalan menuju pengelolaan keuangan yang bersih dan penuh berkah. Sebagai individu, fase kehidupan ini adalah waktu yang krusial, di mana kita membangun karir, merawat keluarga, dan merencanakan masa depan. Dalam konteks ini, manajemen keuangan syariah bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi tentang menemukan harmoni antara kebutuhan duniawi dan tuntutan spiritual. Mari kita telusuri bersama bagaimana prinsip halal dan haram membentuk dasar dari manajemen keuangan yang sesuai syariah, bagaimana zakat, infak, dan sedekah memupuk kesejahteraan yang tidak hanya terbatas pada diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat, serta bagaimana investasi syariah dan perencanaan keuangan jangka panjang dapat menjadi pilar yang mendukung masa depan yang penuh berkah. Di dalam setiap transaksi, di setiap keputusan finansial, ada peluang untuk berbuat baik, untuk memastikan bahwa setiap harta yang kita kelola tidak hanya menjadi sumber keuntungan tetapi juga menjadi ladang pahala. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun masa depan yang tidak hanya mapan secara finansial tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Konsep halal dan haram dalam keuangan, dalam pengelolaan keuangan syariah, prinsip halal dan haram adalah pondasi yang tak tergantikan. Ini bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga tentang memilih jalan yang penuh berkah. Pertama, larangan riba atau bunga, adalah unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, riba merugikan dan merusak keadilan dalam transaksi. Sebagai generasi yang berusaha membangun masa depan yang solid, menghindari riba adalah langkah penting menuju keuangan yang bersih dan berkah. Kedua, goror, menghindari risiko yang tidak perlu, goror, atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, juga dilarang. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung goror. Hadis riwayat Muslim. Dalam dunia investasi dan bisnis, memastikan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi adalah kunci untuk menjaga integritas finansial. Dalam hal ini, masih banyak orang yang dalam menjalankan bisnis atau usaha hanya berdasarkan tren atau ikut-ikutan, tidak mengetahui konsep bisnis, tidak memiliki cara dan juga pemahaman yang matang dalam bisnis. Mereka hanya punya modal dan mencoba-coba dalam bisnis. Tentu ini, kalau mengacu pada konsep Islam, sangat kurang baik. Kita sebagai Muslim sebaiknya berpikir secara logis. Apapun yang bisa direncanakan, harus direncanakan dengan baik. Apapun yang bisa dihitung, harus dengan detail dihitung. Jangan sampai kita menjalankan bisnis atau usaha tetapi belum mengetahui arah dan juga perkembangan bisnis. Walaupun kontrol kita hanya sebatas merencanakan, membuat peta, dan juga menjalankan dengan sebaik-baiknya karena hasil bukan wilayah kita melainkan wilayah Allah, tetapi kita sangat dianjurkan untuk membuat rencana, mendalami dengan baik, dan juga memberikan ikhtiar dengan sebaik mungkin. Ketiga, transparansi dan keadilan. Al-Quran mengajarkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Quran Surah An-Nisa ayat 29, prinsip keadilan dan transparansi adalah cerminan dari akhlak yang baik dan cara yang benar untuk bertransaksi. Pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan pilar penting dalam manajemen keuangan syariah yang berfungsi untuk membersihkan harta dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentu ini sudah sangat jelas diatur dalam Islam, karena dengan zakat kita dituntut untuk membersihkan harta dan menumbuhkan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk infak, di mana ini untuk kepentingan agama dan juga masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta yang diberikan Allah kepadamu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan untuk orang tua.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, infak membantu memperbaiki kehidupan orang lain dan merupakan cara investasi untuk kebaikan umum. Sedekah dapat menambah pahala dan memberikan ketenangan hati. Sedekah adalah pemberian sukarela yang bisa dilakukan kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu adalah obat. Hadis riwayat Al-Bukhari, memberikan sedekah tidak hanya meningkatkan pahala tetapi juga menenangkan hati kita, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Investasi syariah dan perencanaan keuangan jangka panjang. Investasi syariah menyediakan peluang untuk mengembangkan harta dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Ini melibatkan berinvestasi dalam sektor yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, investasi halal, menjaga prinsip dan mencapai keberhasilan. Kedua, perencanaan jangka panjang, merencanakan masa depan dengan bijaksana. Perencanaan keuangan jangka panjang harus melibatkan strategi untuk pensiun, pendidikan anak, dan pengelolaan harta warisan. Prinsip syariah mengajarkan pentingnya perencanaan yang bijaksana untuk memastikan keamanan finansial di masa depan. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.